Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fluidastatis, yaitu menghitung tekanan dan menghitung gaya dengan menggunakan hukum Pascal. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan saya bahas di video saya kali ini. Nanti ada dua soal ya, yang akan saya bahas. Soal yang pertama, sebuah kolam renang yang dalamnya 3 meter, jika seorang anak sedang berenang pada kedalaman 30 cm dari dasar kolam, tentukan tekanan yang dialami anak saat berenang. Jadi kalau saya gambarkan ya, saya gambarkan dulu. Ini yang nomor 1. Ini misalkan ada kolam renang, kedalamannya adalah 3 meter. Kemudian ada anak yang menyelam atau yang berenang di kedalaman 30 cm dari dasar kolam. Misalkan ini ada orang gitu ya. Nah, ini ada orang. Nah, ini 30 cm dari dasar kolam. Berapa tekanan yang dialami oleh orang tersebut? Nah, berarti kita menggunakan tekanan yang dialami oleh orang tersebut. Jadi tekanan yang menekan orang ini yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis ya, karena yang menekan adalah, yang memberikan tekanan adalah fluida. Berarti besarnya tekanan yang dialami itu adalah Rho kali G kali H. Rho-nya adalah Rho fluida. Jadi Rho-nya di sini ini adalah massa jenis fluida. Kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi. Nanti satuannya kilogram per meter kubik ya. Kalau ini satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian H-nya adalah kedalaman. Kedalaman dari suatu titik. Ini satuannya meter. Nah, yang namanya kedalaman berarti nanti kita menghitungnya dari permukaan air sampai ke tempat orang itu. Ini adalah hanya yang dipakai. Jadi bukan yang 30 cm, tapi ada yang ini. Nah, kita cari dulu yang ini nih. Hanya. Caranya bagaimana? Tinggal kita kurangin. 3 meter kita kurangin dengan 30 cm. Kita jadikan ke senti aja dulu ya. Atau yang ini kita jadikan ke meter. Berarti 3 dikurang, ini jadikan ke meter, jadinya 0,3 meter. 3 dikurang 0,3 sama dengan 2,7 meter. Berarti nanti hanya adalah 2,7. Nah, kita tinggal masukkan ke sini ke persamaan ini ya. Berarti nanti P hidrostatis ya, itu adalah Rho air itu adalah 1000. Jadi kalau di soalnya tidak disebutkan Rho air, nah kalian harus tahu ya, kalau Rho air atau massa jenis air adalah 1000 kali G. G-nya di sini 10 dikali dengan H-nya yang tadi 2,7. Berarti nanti tekanan yang dialami adalah tinggal dikalikan semuanya, jadinya 27.000. Satuannya adalah Pascal atau 27 kilo Pascal. Dah ketemu. Ini yang pertama ya, soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang berjari-jari 90 cm. Saya tuliskan dulu yang diketahui. Jari-jari piston kecilnya adalah 70 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 140. Jadi jari-jari piston besar atau RB gitu ya, itu adalah 140 cm.
Yang ditanya berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil seberat 6160. Berarti kan ini kan berada di piston yang besar ya. Berarti nanti ini adalah W-nya. Nanti besarnya adalah 6160 Newton. Nah, kita menggunakan hukum Pascal ya. Jadi kalau saya gambarkan nanti seperti ini. Nah, ini adalah piston kecilnya. Nah, nanti di sini ada mobil. Nah, nanti ini tekanan yang diberikan, gaya yang diberikan di piston kecil, nanti ini kan menekan nih ke zat udara yang di dalam sini, kemudian dia akan mengangkat ke atas nih. Ya, kita menggunakan hukum Pascal. Jadi pada kasus ini kita menggunakan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kalau misalkan di sini saya menggunakan R kecil dan R besar, berarti nanti ini adalah F kecil di piston yang kecil maksudnya ya, per A penampang yang kecil sama dengan yang ini W-nya mobil, kita pakai yang ini ya, per A yang besar. Nah, luas penampangnya berapa? Kita anggap luas penampangnya itu adalah luas lingkaran. Nah, A-nya kita anggap sebagai luas lingkaran. Luas lingkaran apa besarnya? Yaitu PR pangkat 2. Nah, kita masukkan di sini. FK per A-nya berapa nih? A-nya adalah pi R ya kecil, ya jari-jari piston yang kecil dikuadratin sama dengan W per pi R kuadrat dari piston yang besar. Yang dicari yang ini ya, gaya pada piston yang kecil. Per ini coret aja. R yang kecilnya berapa? 70 kuadrat sama dengan yang ini 6160 per yang ini 140 kuadrat. Nah, kalian pasti tanya, kok ini nggak dirubah ke meter? Nah, karena ini merupakan perbandingan, jadi kalau ini satuannya sudah sama, kita nggak usah merubah ke meter ya, karena ini merupakan bentuk perbandingan. Nah, kita kalikan ke sana yang ini, berarti nanti gaya yang diberikan pada piston yang kecil sama dengan 6160. Nah, ini bisa saya tulis gini ya, kalau ini saya kalikan silang ke sana, 70 kuadrat per 140 kuadrat. Atau nanti bentuknya bisa saya rubah menjadi gini. Karena ini sama-sama kuadrat, bentuknya saya bisa rubah menjadi 70 per 140. Saya kuadratin. Ya, nah ini baru nih bisa dibagi. Ini 2. Berarti nanti 6160 dikali 1/2 di kuadrat. Atau F yang kecilnya sama dengan 6160 dikali dengan 1/4. Atau sama dengan, tinggal dibagi 4 ya, 1, 21, 5, 20, 16, 4. 1540 Newton. Ini adalah gaya yang harus diberikan pada piston yang kecil. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di video saya kali ini, di pembahasan soal kali ini, bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian replay atau kalian putar ulang videonya, kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.